Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, insya Allah sekarang eh, ngomong dulu. Sekarang jam 3.40. Rada ini. Insya Allah saya mau berangkat untuk healing ke beberapa tempat bersejarah Islam. Ya, sekalian ziarah. Untuk lengkapnya nanti tungguin, ada beberapa makam ziarah wali di Jakarta yang ingin saya kunjungi. Oke, lagi packing dulu. Masih berantakan ya. Ya udahlah. Ada takut telat sih, aduh. Ini jam berapa soalnya trans terakhir itu sekitar jam 4.15. Kalau misalnya telat kan udah nggak dapat lagi. Oke, tunggu perjalanannya. Ya Rabbana, 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 anta lana kahfun wa gawsun wa mu'in. عجل برفع ما نزال، أنت رحيم لم تزال. عجل برفع ما نزال، أنت رحيم لم تزال. Ya, ini penurunan pertama dari habis naik Trans Citra dari Sude Tarakan. Ya, alhamdulillah setelah ini saya juga di pojokan. Alhamdulillah setelah berjalan beberapa menit dari stasiun Angke, saya udah sampai di sebelah kanan saya adalah pintu masuk Masjid Jami Angke. Ini adalah pintu masuk ke Masjid Jami Angke. Bismillahirrahmanirrahim. كهف وغوص ومعين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sekarang masih ada di Masjid Jami Angke. Nah, alhamdulillah udah selesai buat ziarah di makam Syarif Hamid Al-Qadri, terus Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Alhamdulillah. Jadi Masjid Angke ini ada tulisan di depan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1761. Sebenarnya saya belum terlalu mengenal biografi beliau, hanya beberapa sejarah ini aja sih, poin-poin penting sih yang singkat aja. Dikutip dari beberapa sumber, kawasan ini dulunya itu merupakan kampung Bali yang dihuni oleh adat Hindu gitu, Hindu Bali. Makanya kalau misalnya teman-teman bisa lihat dari segi arsitektur Masjid Jami Angke itu berciri khas, ada Bali, Tionghoa, Jawa, terus Arab dan Eropa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah biografi singkat tentang Tubagus Angke yang ada dalam jejak sejarah kota Jakarta ini. Bahwa dari yang saya dapat di berbagai penuturan tokoh sejarah, jika berbicara tentang Tubagus Angke dan sejarah Jakarta, maka tidak lepas dari 3 kekuatan Islam utama di Pulau Jawa, yaitu Demak, Cirebon, dan Jakarta. Jadi untuk ini saya akan jelaskan secara terpisah, namun secara garis besarnya adalah bermula dari perseteruan antara kerajaan Sunda yang berkoalisi dengan Portugis melawan Kesultanan Islam Demak, Cirebon. Portugis yang ingin mendirikan pangkalan di Sunda Kelapa dianggap sebuah ancaman. Demak kemudian mengirim Panglima Fathahillah untuk merebut Sunda Kelapa di tanggal 22 Juni 1527. Dan hingga pada akhirnya membawa kepada kemenangan dan Fathahillah diangkat menjadi Bupati Jayakarta pertama. Hingga kemudian singkat cerita, Fathahillah kemudian dipanggil Cirebon dan menjadi Sultan Cirebon kedua menggantikan Syarif Hidayatullah. Dan sebagai penggantinya adalah Pangeran Tubagus Angke, atau kemudian menjadi Jayakarta II. Nah, lalu siapa sih sosok Tubagus Angke ini? Tubagus Angke bin Pangeran Panjunan atau Syekh Abdurrahman bin Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Nurjati. Syekh Nurjati sendiri merupakan guru dari Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang merupakan ibu dari Syarif Hidayatullah. Dan Syekh Nurjati ini juga sekaligus guru daripada Syarif Hidayatullah itu sendiri. Begitulah mungkin sejarah singkat tentang sosok seorang tokoh umaro sekaligus ulama, Tubagus Angke. Sedangkan makam yang ada di Jatinegara adalah makam daripada Pangeran Jaketra atau Jayakarta yang menurut beberapa tokoh merupakan putra dari Pangeran Tubagus Angke. Wallahu a'lam bishawab. Dari Masjid Angke saya lanjutkan perjalanan untuk bermalam di Masjid Istiqlal tadi sebenarnya. Cuma karena masjid tutup, saya akhirnya memutuskan untuk bermalam di suatu masjid di daerah Jakarta. Di perjalanan saya tidak lupa untuk bersinggah dulu. Tadi awalnya mau ke singgah di Masjid An-Nawir yang juga menyimpan berbagai sejarah Islam. Kemudian saya lanjutkan ke Langgar Tinggi yang juga merupakan salah satu masjid bersejarah di Jakarta. Dan saya juga di situ bertemu dengan ada salah satu jamaah di Masjid Langgar Tinggi yang bercerita bahwa konon si Pitung pernah sholat bermunajat dan mengaji di Langgar Tinggi ini gitu. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di perjalanan ziarah selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.